Shalom saudara-saudari, kembali dalam renungan harian singkat firman Tuhan. Topik kita hari ini adalah hidup dalam persona Kristus. Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 2 Korintus pasal 2 ayat 10. Seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus dalam persona Kristus. Apakah yang harus kita lakukan setiap hari untuk menggarapkan Kristus? Anda harus dengan tulus mempersembahkan diri kepada Allah, hanya dengan tujuan menikmati dan mengalami Dia. Mulai saat bangun pagi, berkatalah, Tuhan, aku persembahkan diriku, pimpinlah aku sepanjang hari ini. Saya meminta kasih karunia agar hari ini dapat menikmati-Mu. Tunjukkanlah bagaimana mengolah tanah, menabur benih, dan menyirami tanaman Tuhan. Bila Anda melakukan hal ini setiap hari dan terus hidup dalam persekutuan Anda sepanjang hari dengan Tuhan, Anda hidup secara praktis di dalam Tuhan, maka ladang Anda akan penuh dengan buah dan indah. Ladang Kristus dalam kehidupan Anda sehari-hari akan penuh dengan hasil. Tangan Anda akan penuh dengan Kristus, sehingga Anda mempunyai kelebihan, bahkan memiliki bagian terbaik disimpan untuk Tuhan. Untuk mengalami kekayaan Kristus sebagai negeri yang baik, kita harus hidup di dalam persona hadirat wajah dari Kristus. Paulus hidup bukan hanya dalam hadirat Tuhan, tetapi juga dalam petunjuk, perasaan, dan pemikiran batin Kristus. Dia mengalami Kristus yang tidak berubah sebagai kelemah lembutan dan keramahan, kebenaran, kuasa, dan kasih karunia. Paulus melihat pada petunjuk mata Tuhan dan dia tahu bahwa dia harus mengampuni saudara itu. Dia mengampuninya bukan menurut perasaannya, bukan menurut pemikirannya, tetapi menurut perasaan pemikiran dari penghuni di dalam dirinya. Dia berperilaku dalam persona Kristus. Ketika dia mengampuni dalam persona Kristus. Rasul Paulus telah dihabisi sedemikian rupa, sehingga dia tidak pernah berperilaku dalam personanya sendiri. Dia berperilaku dalam persona Kristus, dalam wajah, dalam pemikiran, dalam ekspresi perasaan Kristus. Hidup dalam persona Kristus itu sangat lembut dan begitu dalam. Untuk dipenuhi sehingga kita punya kelebihan untuk dibagikan, kita harus setiap pagi memiliki kebangunan pagi. Setiap saat berjadi lelah dengan ada di dalam Dia. Tetapi ternyata ini tidak cukup. Paulus mengatakan dia melupakan apa yang di belakang dan berlari untuk mendapatkan hadiah. Banyak yang sudah mengisi kita, mungkin tertimbun bertahun-tahun. Luka, kepahitan, sakit hati, dendam kita terhadap orang lain. Ini membuat wadah kita sudah dipenuhi sehingga Kristus tidak bisa masuk. Oh Tuhan, kami mau buang, mau melupakan, mau membersihkan seperti Paulus. Dia mau mengampuni seseorang hanya karena dia di dalam persona Kristus. Kami juga mau belajar tidak membicarakan lagi, tidak mengingat lagi, tetapi mengampuni, melupakan, membuangnya supaya Kristus ada jalan memenuhi kami. Pagi ini saya disadarkan, saya sudah umur berapa? Oh Tuhan, waktu saya tinggal berapa lagi? Saya mau apa lagi? Saya tidak mau sampah-sampah. Saya tidak mau sampah-sampah masih saya simpan.
harus menempuh waktu untuk memperoleh Kristus sebanyak-banyaknya. Amin. Oh Tuhan Yesus, benar Tuhan, kami tidak mau banyak hal yang tidak berguna memenuhi diri kami. Kami mau membuangnya, mau melepaskannya, sehingga Kristus bisa terus bertambah lebih banyak di dalam kami. Tuhan Yesus, bahwa kami bisa melupakan apa yang telah di belakang kami dan mengarahkan diri kami kepada apa yang di depan kami, yaitu mahkota kemuliaan yang telah Dikau sediakan bagi kami. Kami mau seperti Rasul Paulus. Tuhan, mampukan kami melewati hari-hari kami agar tidak berlalu begitu saja. Tuhan Yesus, menjadi hari-hari yang terhitung di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.